Apa itu bersuci atau taharah? Secara bahasa, taharah atau bersuci artinya membersihkan kotoran, baik kotoran yang berwujud maupun yang tak berwujud. Secara istilah, taharah atau bersuci artinya menghilangkan atau membersihkan hadas, najis, dan kotoran dari tubuh yang menyebabkan tidak sahnya ibadah lainnya. Cara membersihkannya yaitu bisa menggunakan air atau tanah yang bersih. Haid merupakan keluarnya darah haid dari seorang perempuan yang pertama kali menandakan bahwa ia telah memasuki usia balik. Balik merupakan masa di mana telah diwajibkan semua kewajiban agama kepadanya seperti sholat, puasa, dan kewajiban agama yang lain. Darah haid akan keluar secara rutin setiap bulan, dan apabila darah haid telah berhenti atau bersih, maka diwajibkan untuk mandi, wajib guna menghilangkan hadas besar yang tujuannya untuk syarat sahnya menjalankan ibadah kepada Allah SWT. Jadi kalau kita sudah balik, maka segala sesuatu kita harus mengerjakannya. Apabila tidak mengerjakannya, kita akan mendapatkan dosa. Apa itu haid? Nah, kita kupas. Haid menurut bahasa artinya aliran atau sesuatu yang mengalir. Menurut istilah adalah darah yang keluar dari rahim perempuan pada waktu-waktu tertentu. Jadi darah haid bukanlah darah penyakit istihadah atau darah yang keluar setelah melahirkan, melainkan darah yang keluar secara rutin setiap bulan dengan waktu tertentu. Darah haid disebut juga darah kotoran. Ciri-ciri darah haid berwarna merah kehitam-hitaman, dan seorang perempuan apabila telah mengalami haid, maka darah haid itu akan keluar secara rutin setiap bulan. Darah haid akan berhenti dengan sendirinya setelah usia 60 tahun atau lebih. Nah, mari kita membahas tentang penjelasan istihadah dan nifas. Istihadah merupakan darah yang keluar di luar kebiasaan haid wanita dan bukan karena melahirkan. Darah ini biasanya disebut dengan darah penyakit. Wanita yang mengalami istihadah yang diperbolehkan melaksanakan ibadah karena yang keluar bukanlah darah kotor, melainkan darah penyakit, sehingga dihukumi suci. Jadi batas haid itu selama 15 hari. Jika melebihi 15 hari dianggap sudah darah istihadah atau bisa dianggap darah penyakit. Oke, sekarang kita bahas tentang nifas. Nifas merupakan darah yang mengalir dari rahim saat dan seusai melahirkan. Darah nifas adalah darah yang tertahan di dalam rahim pada masa kehamilan. Maka saat melahirkan, darah ini keluar sedikit demi sedikit. Darah yang keluar sebelum melahirkan yang seiring dengan kelahiran, penanda penjelang kelahiran adalah nifas juga. Dalam hal ini, para ahli fiqh membatasi 2 atau 3 hari sebelum melahirkan. Yang sering permulaannya adalah
bersamaan dengan saat melahirkan. Masa keluarnya darah nifas pada umumnya adalah 40 hari, terhitung sejak kelahiran 2 atau 3 hari sebelumnya. Hal ini berdasarkan hadis Ummu Salamah radhiyallahu anhu. Wanita nifas di zaman Rasulullah pernah berdiam menunggu selama 40 hari. Hadis riwayat Tirmizi. Jika ia suci sebelum 40 hari dengan berhentinya keluar darah, maka ia wajib mandi dan sholat. Adapun masa terlama keluarnya darah nifas adalah 60 hari. Batas waktu haid. Seorang perempuan memiliki batas waktu haid yang berbeda-beda tergantung pada kondisi tubuh dan kesehatan masing-masing seorang perempuan itu sendiri. Ada yang mengalami haid hanya dalam waktu 3 hari, ada yang lebih dari 10 hari. Semua tergantung dari tubuh masing-masing. Pada umumnya, seorang perempuan mengalami haid selama 6 atau 7 hari. Namun batas minimal waktu keluarnya haid selama 15 hari. Apabila darah terus keluar melebihi 15 hari, maka darah tersebut bukan merupakan darah haid, melainkan darah penyakit atau biasa disebut dengan darah istihadah. Bila perempuan mengalami istihadah, maka boleh melakukan ibadah sholat, puasa, dan ibadah lainnya. Namun dengan syarat badan harus bersih atau mandi sebelum sholat. Usia haid. Usia haid biasanya dimulai antara 12 sampai dengan 50 tahun. Dan kemungkinan seorang wanita sudah mendapatkan haid sebelum 12 tahun atau masih mendapatkan haid sesudah usia 50 tahun. Itu semua tergantung pada kondisi lingkungan dan iklim yang mempengaruhinya. Hal-hal yang dilarang ketika haid. Pertama, 1. Sholat. 2. Puasa. 3. Menyentuh atau membaca Al-Quran. 4. Tawaf. 5. Hubungan suami istri. Yang 6. Talak atau bercerai. 7. Berdiam diri di dalam masjid. Hikmah haid. Adapun hikmah adanya haid bagi setiap wanita diantaranya sebagai berikut. A. Sebagai pertanda kesehatan wanita. B. Sebagai pertanda memasuki usia balik. C. Sebagai perhitungan masa iddah. Nah, akhirnya sampai juga di tugas. Nah, tugas pertama yaitu pada umur berapakah seorang perempuan mengalami haid? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan thaharah atau bersuci? Jelaskan. 3. Apa perbedaan darah haid dengan darah nifas? Yang keempat, jelaskan yang dimaksud darah istihadah. Yang kelima, sebutkan hal-hal yang dilarang ketika haid. Nah, pelajaran fikih cukup sampai di sini dulu ya. Minggu depan kita akan membahas tentang macam-macam bersuci atau thaharah. Terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.